Selamat datang kembali. Hari ini kita coba gali lebih dalam buku Key Management Questions dari Tom Lambert. Intinya sih satu, kekuatan pertanyaan yang tepat itu penting banget di situasi bisnis apapun. Nah, misi kita kali ini ya, menyaring wawasan paling penting dari buku ini, khusus buat Anda. Oke, Lambert ini bilang, kualitas sama keunggulan itu lahirnya dari pertanyaan yang pas, diajukan ke orang yang pas, di waktu yang pas juga. Jadi bukan jawabannya, tapi justru pertanyaannya itu yang, micu pemikiran sama tindakan. Oke, kita bedah ya. persis. Titik krusialnya memang di situ. Gimana pertanyaan yang katakanlah cerdas gitu ya, bisa bikin kita belajar lebih cepat, dan pastinya ambil keputusan jadi lebih baik, lebih cepat. Apalagi di dunia bisnis sekarang kan, geraknya cepet banget. Jadi kuncinya bukan punya semua jawaban, tapi ya itu tadi, punya pertanyaan yang benar buat ditanyain, mengarahkan fokus gitu. Oke, nah salah satu fokusnya ini soal strategi dan kekuatan. Menarik nih. Ada pertanyaan dari Prahalat dan Hemel yang dikutip, bunyinya gini. Gimana caranya kita bisa pakai kompetensi sama kekuatan kita yang sekarang buat lebih baik lagi manfaatin pasar paling menguntungkan saat ini? Ini kan benar-benar nekenin buat fokus ke apa yang udah kita bisa ya, bukan malah pusing mikirin kekurangan. Betul sekali, pesannya jelas banget. Lakukan apa yang udah kamu kuasai, lakukan lebih banyak, dan lakukan lebih baik lagi. Pengalaman juga nunjukin kan, memaksimalkan kekuatan itu hasilnya jauh lebih bagus daripada cuma, ya, nambal-nambal kelemahan. Nah, ini nyambung nih sama kerangka analisis yang menurut saya menarik juga sebagai alternatif SWOT. Namanya COST. COST apa tuh? Iya, COS. Competencies, opportunities, strengths, threats. Bedanya sama SWOT, yang kadang bikin kita fokus ke weaknesses atau kelemahan. COS ini mulainya dari competencies, jadi apa yang udah kita kuasai, lebih ngarah ke tindakan positif dari awal gitu. Wah, menarik itu perpindahan fokusnya. Jadi langsung ke aksi ya? Oke, nah strategi hebat kan butuh orang yang tepat juga ya buat jalaninnya. Coba kita lihat bagian orang dan kinerja. Ada analogi dari Bob Meger nih, agak ekstrim sih tapi lumayan ngena. Buat bedain mana yang kurang skill, mana yang kurang motivasi. Bayangin aja ini metafora ya, kita nodongin pistol kepala karyawan. Terus bilang, kerjain sekarang, atau Aha, iya, paham. kalau dia ternyata bisa ngerjain di bawah tekanan kayak gitu, nah masalahnya jelas motivasi, bukan dia nggak mampu. Analogi yang kuat ya buat diagnosis awal. Walaupun tentu nggak bisa diterapkan harfiah, dan masih soal kinerja. Ada pertanyaan pamungkas nih dari Don Thain. Ini profesor yang dikagumi sepenulis buku Lambert. Katanya tiap kali Anda dengar jawaban yang kedengerannya mulus banget, meyakinkan gitu, coba deh biasain tanya apa buktinya. Oh, simple tapi nusuk ya. Ya, pertanyaan sederhana ini maksa orang mikir lebih dalam. Sekaligus ya, nyaring klaim-klaim yang mungkin gak ada dasarnya. Ampuh banget buat jaga diskusi tetap faktual. Oke. Jadi kita udah punya orang yang termotivasi, kinerjanya juga diukur pakai bukti. Tapi gimana mereka belajar dan adaptasi? Buku ini juga nyorot tantangan besar di pembelajaran dan perubahan. Ada studi dari Bruce Joyce yang nunjukin, seringkali cuma 5-15% materi training yang benar-benar diterapin di kerjaan. Kecil banget ya. Kecil banget, itu angka yang bikin mikir ya. Tapi ada harapan juga. Studi lain dari Seward dan Gers. Ini nunjukin kalau pakai supported peer coaching, Itu yang kayak gimana tuh? jadi rekan kerja saling bantu secara terstruktur buat nerapin pembelajaran baru. Tapi ada dukungan sistematis juga dari perusahaan. Nah, dengan cara ini, aplikasi pembelajarannya bisa naik drastis. Katanya bisa lebih dari 90%. Wah, jauh banget ya bedanya sama yang tadi. Kontras banget kan? Nah, di sisi lain, penulis juga ngingetin bahaya corporate Alzheimer's. Alzheimer perusahaan? Maksudnya? Maksudnya, hilangnya pengetahuan penting, pengetahuan kritis pas orang-orang berpengalaman pada pergi. Seringnya pas ada perampingan atau restrukturisasi. Nggak ada dokumentasi yang benar, ilmunya hilang gitu aja. Sayang banget kan berapa banyak kearifan kolektif yang bisa lenyap? Bener juga. Itu poin krusial sih buat perusahaan manapun. Oke, terakhir nih, soal pengaruh. Gimana caranya ide-ide bagus tadi bisa diterima dan dijalankan? Ada riset menarik dari Robert Cialdini yang disebutin. Jadi ada mahasiswa yang diminta tanda tangan komitmen buat hadir di tutorial tambahan. Ternyata tingkat kehadiran mereka jauh lebih tinggi.
dibanding kelompok lain yang cuma janji lisan aja? Nah, itu dia. Kekuatan komitmen tertulis itu nyata efeknya. Dan yang ditekankan di buku ini soal pengaruh itu pendekatannya harus etis. Fokusnya bukan maksa atau nekan orang, tapi coba sungguh-sungguh pahami dulu tujuan orang lain itu apa. Baru setelah itu kita tunjukin gimana ide kita secara logis ya bisa bantu mereka capai tujuan mereka. Oh, jadi nyari keselarasan ya, bukan sekedar jualan ide. Tepat, itu jauh lebih kuat dan berkelanjutan. Oke, jadi kalau dirangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Intinya sih, pertanyaan yang tepat itu alat yang luar biasa ampuh. Kalau kita pakai secara konsisten, terutama pertanyaan kayak, kenapa? Dan apa buktinya? Itu bisa banget mempertajam cara kita mikir. Bisa nantang asumsi-asumsi lama, dan mungkin buka potensi yang belum kelihatan, baik di kerjaan maupun di kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Dan seperti yang tadi kita singgung sedikit ya, kerangka COS itu, kompetencies, opportunities, strengths, threats. Bisa jadi alternatif yang lebih fokus ke aksi. Fokus ke kekuatan yang udah ada dan menghindari hambatan emosional yang kadang muncul kalau kita terlalu fokus bahas kelemahan. Nah, ini mungkin pertanyaan penutup buat Anda renungkan di rumah. Mengingat penekanan kuat di buku ini soal manfaatin kekuatan yang udah ada. Gimana kalau Anda secara sadar, coba geser sedikit lensa analisis Anda. Dari yang mungkin biasa melihat kelemahan, kayak di SWOT, jadi lebih fokus mengidentifikasi kompetensi, seperti di COST. Perubahan fokus ini kelihatannya kecil ya, tapi kira-kira gimana dampaknya buat strategi dan prioritas tindakan Anda ke depan? Coba direnungkan.